Ya, salam dan bahagia. Nah, untuk pertemuan trigonometri di sini yang pertama pendahuluannya dulu kalian mengenal teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu bunyinya bahwa kuadrat dari panjang hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, depan sudut C ini namanya sisi miring. Ini ada panjang AB, sisi C. Panjang yang paling panjang dari segitiga itu. Namanya hipotenusa atau sisi miring. Itu bahwa kuadrat dari panjang sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Jadi bahwa C kuadrat itu maksudnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini keterangan dari sisi miring ya. Nah, jadi di sini kalian mengenal Pythagoras persamanya adalah ini ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bahwa kuadrat dari sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya dalam segitiga itu. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, kenapa bisa muncul rumus teorema Pythagoras seperti itu? Nah, kita pertamanya itu adalah mau membuktikan bahwa rumus Pythagoras itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang pertama, kalian perhatikan segitiga ABC yang ini ABC ya, di mana dibuat tinggi segitiga yang menarik dari C ke AB di titik D. Nah, dari titik C ini yang siku-siku saya tarik ke garis AB dan memotong di D ya. Saya namakan titik D. Ternyata kalau saya potong seperti ini, saya bisa membuat dua buah segitiga yang similar dengan segitiga ABC, yaitu segitiga yang hijau saya namakan berarti namanya adalah segitiga CDB dan juga segitiga ACD yang kuning ini. Nah, ini kan sudah saya pisahkan ya. Ini namanya segitiga yang saling similar, bisa dilihat dari sudutnya. Ini kan sudutnya double 2, nah ini double 2, nah ini satu ya. Nah, artinya bahwa segitiga ABC yang ini itu similar dengan segitiga CBD yang hijau ini. Nah, ini merupakan bagian dari segitiga yang di ABC. Similar itu artinya apa? Yaitu sudut-sudutnya bersesuaian atau berkorespondensi, nilainya sama. Jadi di sini sama ya sudutnya ya, tuh sama sudut B. Nah, jadi di sini tuh kalau kalian punya bahwa segitiga ABC similar dengan segitiga CBD artinya bahwa C per A, berarti kan seolah-olah kayak miring per A ini, itu sama dengan A per D. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Sehingga C per A sama dengan A per D. Nanti dikali silang sehingga CD sama dengan A kuadrat ya. Kemudian yang kedua, dari segitiga ABC dengan segitiga ACD. Nah, dari sini kan berarti saya juga bisa punya yang dari sisi ini, yang bawah itu B per C min D. C min D itu kan yang ini dari yang segitiga kuningnya ya. B per C min D itu sama dengan C per B. Dari segitiga ABC-nya yang C per B. Kalau yang B per C min D-nya dari segitiga yang ACD. Kemudian kalian kali silang sehingga akan menjadi B kuadrat sama dengan ini langsung dikali C kuadrat min D kuadrat. Kemudian C kuadrat min CD, maaf ini. Kemudian CD itu tadi kan kalian punya A kuadrat, sehingga jadinya C kuadrat min A kuadrat. Nah, jadi pindah ruas A kuadratnya ke kanan, sehingga diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbuktilah teorema Pythagoras bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian saya punya contoh di sini. Tentukan panjang sisi A. Nah, ada segitiga siku-siku seperti ini. Jadi, Pythagoras hanya bisa dipakai untuk segitiga siku-siku saja. Segitiga siku-siku itu apa? Kemarin sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya, itu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, jadi di sini saya mau mencari A. Nah, bagaimana cara mencari A? Yaitu pakai Pythagoras. Awalnya kan rumusnya adalah A kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan sisi miringnya kan kuadrat 5 kuadrat. Berarti A kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti ini dikuadratkan jadi 16, ini 25. Berarti 25 dikurangi 16 sama 9. Diakarkan. Jadi A-nya ketemu 3. Jadi di sini 3. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya yang soal yang kedua, misal saya punya segitiga X, Y, Z ya, dimana ini 1, Y, Z-nya juga 1. Berapa X, Y, yaitu berapa panjang sisi Z kecil ini. Nah, ini juga sama, pakai rumus Pythagoras. Sehingga 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan Z kuadrat. Berarti Z kuadrat sama dengan 2.
Berarti Z-nya sama dengan akar 2. Kemudian kita masuk ke fungsi trigonometri dari sudut lancip di segitiga siku-siku. Nah, yang dibahas di sini kalian masih segitiga siku-siku. Kalian perhatikan sudut A ya, yang diperhatikan di sini sudut A. Jadi di sini kita mengenal, karena kita yang perhatikan adalah sudut A, maka depan sudut A ini namanya depan. Saya lambangkan A karena depan sudut A. Depan kemudian di sini yang sisi paling panjang, yang tadi hipotenusa itu depannya siku-siku namanya sisi miring. Ya, kemudian yang samping ini, samping sudut A namanya sisi samping. Saya namakan B karena depan sudut B dan seterusnya. Ini namakan C karena depan sudut C. Nah, seperti ini, maka kita mengenal bahwa definisi dari trigonometri itu adalah sin itu adalah depan per miring, demi. Nah, itu A per C. Cos itu adalah samping per miring, B per C. Dan tan itu adalah depan per samping, itu A per B. Dan seterusnya. Kalau misal kayak sekan, kosekan, kotan, itu nanti di sini itu juga sudah ya kebalikannya. Di sini sudah ada keterangannya bahwa sek, kosek itu kebalikan dari sin, sek itu kebalikan dari cos, dan kot itu kebalikan dari tan. Nah, misalkan kalian di sini punya contoh, tentukan nilai trigonometri, fungsi trigonometri dari A dan B, dari sudut A dan B. Kita perhatikannya sudut A dulu ini. Maka kalau kita perhatikan sudut A, maka kita akan peroleh sin A-nya itu adalah depan per miring, berarti 6 per 10. Cos A-nya berarti 8 per 10. Tan A-nya 6 per 8. Koseknya berarti kan, karena kan kosek kan balikannya sin, berarti kan tinggal dibalik aja. Miring per depan, jadi 10 per 6. Begitu juga sekan, berarti samping per, miring per samping 10 per 8 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan yang sudut B yang ini, maka kita depannya sekarang menjadi 8. Jadi 8 per 10, miringnya tetap 10 ya. Kemudian cos B berarti sampingnya sekarang jadi 6. Nah, kalian nanti akan punya hubungan tuh. Sin B ternyata sama dengan cos A ya. Nanti itu kita akan pelajari. Dan seterusnya kalian silakan amati ya. Kalau misalkan yang kedua, misalnya tentukan nilai dari fungsi trigonometri A dan B, berarti sama soalnya. Cuma di sini belum ada garis AC nih. Nah, belum ada AC, maka kita cari aja. Kita misalkan X. AC-nya kita misalkan X. Ini berarti kan menggunakan Pitagoras sehingga 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Itu 225 dikurangi 81 sama dengan akar 144 yaitu 12. Sehingga di sini kalian punya sin A-nya itu berarti kan yang ini jadi 12 ya. Sin A berarti kita fokusnya pada sudut A itu adalah 9 per 15. Nah, cos A berarti kan yang di sini tadi 12 per 15. Tan A berarti 9 per 12. Itu kalau sudut A. Nanti kalau sudut B kalian lihatnya yang B. Nah, depannya itu akan menjadi si 12. Nah, ini. Nah, jadi sin B 12 per 15, cos B 9 per 15 dan seterusnya ya. Kalian bisa cermati dari contoh itu. Kalau misalnya selanjutnya saya punya soal seperti ini. Diketahui sin theta sebenarnya seperempat. Ini baru ini. Tentukan nilai dari cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta, sisanya ini. Yang lain ya, fungsi trigonometri yang lain. Nah, kita tahu bahwa sin theta kan sama seperempat. Berarti kan artinya kan depan per miring. Berarti depannya itu adalah 1, miringnya itu adalah 4. Nah, kita gambarkan di segitiga siku-siku seperti ini. Nah, maka di sini kalian akan memperoleh tetanya misal di sini, berarti kan 1 itu sebagai depan, miringnya 4. Maka kalian bisa mencari X ya, samping kan belum ada, yaitu dengan cara Pitagoras ya, 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, yaitu 16 dikurangi 1 sama 15, akar 15. Sehingga kalian bisa mencari cosnya. Cos itu kan samping per miring, yaitu si X ini yang 15, berarti akar 15 per 4. Tannya 1 per akar 15 dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat ya, sesuaikan dengan rumusnya. Nah, nanti yang untuk soal nomor 4, contoh nomor 4, kalian bisa coba sebagai latihan. Misal kalian punya sec X sama dengan akar 2. Nah, nanti kalian bisa mencari nilai-nilai yang ini. Silakan ya buat latihan. Kemudian nanti di sini kita akan belajar trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang sudut-sudut istimewa, di mana bahwa sudut-sudut istimewa itu adalah
sudut-sudut yang apabila dicari nilai trigonometrinya itu tidak perlu menggunakan kalkulator, tapi kita bisa mencari sendiri. Contohnya ini di sini untuk yang kuadran 1, sudut istimewanya itu adalah ada 0, 30, 45, 60, 90. Untuk menghafalnya cukup mudah. Jadi di sini sin, kalau sin itu naik ya, artinya di sini naik tuh dari 0, 1, 2, 3, 4. Artinya setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Dimana kan setengah akar 0 kan 0, setengah kali 0. Setengah akar 1 kan akar 1 kan 1, jadi setengah. Jadi sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, nah setengah akar 3 setengah akar 4, atau 1, sin 90. Nah, sedangkan cos, untuk mencari cos itu tinggal kalian turun. Jadi dari yang ini turun, dari yang sin, kebalikannya sin ya untuk cos. Jadi dia turun ya. Jadi setengah akar 4 dulu, baru setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0, atau 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0 gitu. Jadi kebalikannya dari sin. Nah, untuk tan itu kalian tinggal bagi, karena tan itu kan sebenarnya sin per cos. Jadi 0 bagi 1 kan 0. Setengah dibagi setengah akar 3 kan 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3 kalau disamakan penyebut kali sekawan ya. Kemudian yang ini setengah akar 2 bagi setengah akar 2 kan 1. Yang ini setengah akar 3 dibagi setengah kan biasanya akar 3. 1 dibagi 0 dia tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, itu nilai-nilai dari trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang bagaimana cara sih membuktikan bahwa sudut 0 ya? Kenapa tadi yang sudut 0 itu nilainya tuh sin 0, 0, cos 0, 1, tan 0, 1. Itu dari mana? Nah, kita anggapnya itu adalah bahwa sudut 0 kan dia hanya berupa garis lurus saja. Jadi dia di sini bahwa depannya tuh kan tidak ada, sudutnya kan di sini 0. Nah, depannya kan tidak ada karena dia berhimpit. Samping sama miringnya kita samakan, sama yaitu A. Nah, sehingga sinnya, sin 0 itu kan berarti kan depan per miring ya, 0 per A. Cosnya berarti kan A per A. Ya, karena di sini pakai rumus yang demi sami desa, dan tannya itu pakai desa yaitu 0 per A. Jadi kenapa jawabannya itu seperti itu? Ya, jadi anggapkan sebagai garis yang berhimpit. Kemudian kalau 90 dia sebagai garis tegak. Nah, jadi kan seperti ini. Artinya kalau dia segitiga itu dia antara sisi miring dan sisi tegak, sisi depan itu dia sama gitu ya. Tegak itu depan sama miring sama-sama A. Sehingga di sini sin 90 tuh dia demi, berarti A per A itu 1. Cos 90 itu sami, itu 0 per A, itu 0. Karena sampingnya 0. Kalau tan berarti A per 0 atau dia tidak terdefinisi. Sudah saya tunjukkan ya. Kalau 45 itu sebenarnya dari persegi ya. Kalian punya persegi, semua sisinya semuanya sama yaitu 1. Kemudian kalian cari dia buat diagonal sisinya. Kemudian kalian pakai Pitagoras kan ketemu akar 2. Nah, ini membagi sudutnya sama yaitu 45 derajat. Nah, kemudian kalian tinggal bandingkan aja. Kan sudah ada depannya tuh, misalnya ini sudutnya ya, depannya kan 1, sampingnya 1, miringnya adalah akar 2, sehingga jadi sin 45 sama dengan 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Ini dikali sekawan ya, kali akar 2 per akar 2. Cos 45 juga sama, yaitu 1 per akar 2, itu hasilnya sama, setengah akar 2. Kalau tan itu kan depan per samping, berarti 1 per 1, hasilnya dia 1. Kemudian di sini ada sudut 30 dan 60 derajat ya. Membuktikannya dengan menggunakan segitiga sama sisi. Anggap di sini segitiga ABC itu adalah segitiga sama sisi. Jadi di sini kan kalau segitiga sama sisi kan sudutnya semuanya 60. Berarti ini 60, 60. Nah, yang ini kan 30 tambah 30, 60 bagi 2 ini. Saya bagi potong 2 sehingga akan terbentuk segitiga segisiku. Di mana A ada di titik D memotong sehingga di sini AD1, CD1. Nah, totalnya kan 2 ya. Nah, di sini membuktikannya itu BD, kalian di sini kan mencari BD ya. BD itu dicari dengan rumus pakai Pitagoras tadi, berarti bisa pakai AB kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat, pakai segitiga ABD. Nah, di situ kalian punya 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 3. Sehingga jelas depannya adalah akar 3, sampingnya adalah 1, dan miringnya adalah
2 tadi dari segitiga ABD. Jadi jelas kalian punya sin 60 itu adalah kalian tinggal lihat yang 60 derajat, berarti yang ini yang sebagai sudutnya. Depan per miring itu akar 3 per 2. Nah, begitu juga untuk cos 60, tan 60 menyesuaikan ya. Begitu juga untuk yang sudut B yang 30 derajat juga sama. Jadi yang udah jelas kan depannya 1 nih. Kalau yang 30 kita lihatnya misal segitiga ABD juga bisa ya. Segitiga ABD kan 30, berarti depannya itu adalah 1, miringnya 2, sampingnya adalah akar 3 sekarang. Berarti juga sama ya. Di sini sin 30 itu adalah demi, berarti 1 per 2 tadi ya di gambar itu. Karena depannya 1, sampingnya akar 3, dan miringnya 2. Jadi depan per miring 1 per 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada teorema kofungsi ya, yang tadi kita bahas bahwa kalau ada A dan B lancip saling berpenyiku kan sudah tahu ya bahwa jumlahnya itu sama dengan 90, maka segitiga siku ABC pada segitiga ABC maka hubungannya terpenuhi seperti ini. Karena pembuktiannya ini, karena kan sin A itu kan A depan per miring. Sin A itu sama dengan depan per miring atau A per C. Nah, cos B juga A per C, karena kan cos B itu kita pandang sudut B di sini itu A per C juga gitu, dan seterusnya. Jadi itu merupakan sin sama cos, sek sama cosek, tan sama cot itu merupakan kofungsi. Kemudian yang terakhir di sini kalian belajar tentang aplikasi dari trigonometri pada segitiga siku. Jadi trigonometri khususnya pada segitiga siku itu bisa menentukan sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi kalau sudut elevasi itu sudut yang dari garis horizontal ke atas. Nah, contohnya ini kalian memandang menara gitu ya. Kalau depresi itu dari atas ke bawah. Jadi di sini bisa sudut dari arah horizontal ke bawah. Jadi bisa naik pesawat, lihat ke bawah, itu namanya sudut depresi. Nah, dari sudut itu kalian bisa menentukan tinggi suatu benda atau jarak suatu tempat gitu ya. Contohnya misalkan kalian punya ada orang nih di depan menara ya, jaraknya itu 150 dari menara sampai orang itu. Kemudian sudut elevasinya itu 32 derajat. Nah, jika tinggi orang tersebut 6 kaki, nah tingginya itu di sini 6 kaki, berapa tinggi menara tersebut? Maka caranya itu adalah kalian tinggal pakai rumus tan itu kan tan 32 itu kan desa, berarti H per 150, berarti hanya sama dengan 150 kali tan 32. Tan 32 bisa dicari pakai kalkulator, sehingga hasilnya 94 kaki. Jadi tinggi menaranya itu tinggal H ditambah 6. Nah, berarti tinggal jadi 100 kaki. Kemudian untuk yang satunya, pesawat dengan ketinggian 4280 terbang dengan sudut depresi 24 derajat. Nah, berapa jarak tanah di bawah pesawat dengan rumah? Berarti yang ditanya adalah berapa ini nih X-nya. Maka caranya itu adalah kalian kan bisa buat segitiga siku dari sini. Nah, sudutnya itu adalah yang dibentuk ini 24 derajat. Sehingga di sini itu adalah tan 24 sama dengan desa, berarti 4280 tinggi pesawat dengan tanah ini dibagi dengan X ya. Kemudian X-nya adalah tinggal 4280 dibagi tan 24, itu hasilnya 9613. Jadi jarak rumah dengan tanah di bawah pesawat itu adalah 9613. Itu ya yang bisa disampaikan di pertemuan 1. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Terima kasih. Salam.